Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman, umur 56 tahun. Saya tinggal di komplek Jokam di daerah Surbajadi, Natar, Lampung. Gimana Pak bisa bergabung dengan kelompok yang disebut Islam Jamaah? Kalau bergabung dulu, sebenarnya saya tidak bergabung karena kebetulan ayah saya itu bisa dibilang tokoh, dan ayah saya juga bisa dibilang perintis Jokam yang ada di daerah Lampung, Jambi dan Riau. Itu jadi ketika itu saya lahir di Lampung Tengah, di daerah Jojok. Ketika itu bapak saya ditahan oleh Kodim menurut riwayat ibu saya, maka lahirlah saya tahun 1965. Jadi bisa dibilang saya ini, kalau orang-orang Jokam bilang, saya bibit unggul dari awal lahir, dibesarkan sampai sekarang, sampai terakhir 2019 saya tumbuh, saya mengerti agama, saya mengerti cara beragama, apa itu agama, bagaimana agama, ya hanya di lingkungan Jokam dan lingkungan ayah saya, lingkungan keluarga saya. Apa saja Pak selama di Islam Jamaah, dan pernah menduduki posisi apa saja? Saya bisa dibilang sejak kecil, dari saya usia 12 tahun itu sudah bisa dibilang saya ini udah diustadkan istilahnya. Karena saya ingat sekali tempo dulu pada tahun 80-an, 1980 itu saya sudah punya ijazah dari Islam Jamaah, dan ijazah itu sampai sekarang masih saya simpan, sampai sekarang masih ada. Saya dari dulu saya jabatan terakhir saya menjadi ustadznya, ya kalau bisa dibilang diustadkan di dalam Jokam, di dalam Islam Jamaah. Keustatan saya oleh Islam Jamaah, oleh Jokam itu sampai ke level ustadz daerah, level provinsi lah ya kalau istilahnya, level daerah itu. Jadi saya termasuk ya salah satu pendoktrin ibaratnya, karena kalau ada kegiatan apa di pusat, kegiatan apa yang ada di pusat sana, di pusatnya Islam Jamaah, di pusatnya Jokam, saya selalu diutus oleh wilayah, oleh daerah untuk berangkat. Nah baru yang lain nanti mendampingi saya. Saya juga menjadi guru pondok. Saya juga menjadi guru pertama yang mendirikan pondok Surbajadi. Itu dulu awalnya saya sendiri yang sebelum pondok itu didirikan, memang saya masuk ke wilayah Surbajadi untuk mendirikan pondok itu. Jadi bisa dibilang yang merintis saya, kemudian didampingi dengan teman-teman mubalik lain 2 orang waktu itu tahun 94 akhir, awal 95. Sampai sekarang itu pondoknya udah besar. Nah, itu saya salah satunya. Kemudian saya terakhir juga memiliki dapuan, istilahnya kalau di dalam Islam Jamaah di Jokam itu adalah dapuan. Dapuan itu kalau itu istilah di sana, kalau istilah yang difahami oleh masyarakat ya jabatan lah ya. Jabatan saya
sebagai ustadz level daerah. Kemudian saya juga guru pondok dan pendiri pondok itu sendiri. Kemudian saya diberi jabatan juga, kalau di sana namanya tim perkawinan. Tim perkawinan itu artinya saya punya tugas menjodohkan, bahkan mengkoordinir tim-tim yang ada di level kecamatan dan kelurahan, bagaimana cara menikahkan yang baik, bagaimana proses pernikahan baik, sampai ada istilah nikah dalam dan lain sebagainya, itu kami semua yang ngatur. Itu termasuk itu. Kemudian saya juga tim keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera itu adalah satu tim atau satu jabatan, tugasnya adalah melancarkan, membantu, membuat kondusif perwayuhan, istilahnya kalau di dalam itu wayuh bahasa Jawa. Kalau bahasa yang dikenal oleh umumnya itu ta'adud. Jadi sampai kami buat kajian-kajian yang fenomenal, mungkin belum ada di tempat lain. Jadi kita buat kajian itu kita undang semua bapak yang ta'adud, yang wayuh, beserta istri mudanya dan istri tuanya, semua kita undang, kita satukan. Kemudian nanti kita buka, setelah kita buka nanti istri mudanya, yang istri muda kita kumpulkan sendiri, istri tua kita kumpulkan sendiri, nanti bapaknya kita kumpulkan sendiri, materinya berbeda. Nah, nanti setelah itu selesai dikumpulkan lagi baru oleh daerah, oleh bapak imam daerah, para peserta ini dijamu karena dianggap sebagai suatu tamu istimewa, peserta istimewa. Nah, makanya terus dijamu. Nah, salah satunya tugasnya adalah menciptakan situasi, membantu penyelesaian orang-orang yang bermasalah dengan ta'adudnya. Misalnya ibu tua dengan ibu mudanya masalah terus, atau bapaknya dengan istri tuanya, bapaknya dengan istri mudanya itu nggak clear ya, selalu ada masalah. Itu termasuk tugas saya, termasuk istri saya juga saya libatkan sebagai tim penyelesaian dalam permasalahan ta'adud. Itu salah satu. Jadi saya mubalik daerah, ulama daerah, kemudian saya guru pondok dan perintis pondok, saya juga tim perkawinan, dan saya juga tim keluarga sejahtera yang ngurusi urusan ta'adud, urusan perwayuan tadi. Itu salah satu, itu jabatan terakhir sebelum 2019 semua jabatan diletakkan semua oleh imamnya. Lalu mengapa Anda keluar dari Islam sama hijrah? Masalah hijrah saya sebenarnya, Pak, sebenarnya dari awal saya tuh tidak tahu menau. Hijrah seperti apa, keluar dari Jokam juga saya tidak tahu. Karena yang saya tahu, Islam itu ya cuman ini. Selama ini yang saya pahami dari kecil sampai saya besar ini, sampai saya tua ini, yang saya pahami bahwa di luar Jokam, di luar Islam jamaah, itu Islamnya tidak sah. Bukan Islam. Ilmu yang tersebar di kalangan masyarakat itu tidak sah ilmunya. Karena ilmunya tidak mangkul, tidak didapat dari pusat. Nah, itu. Jadi saya tidak ngerti apa-apa. Sampai suatu ketika saya, anak saya, putra saya itu, saya besanan dengan salah seorang rekan saya, yang rekan saya itu kebetulan sudah dikeluarkan. Entah sudah keluar atau sudah dikeluarkan. Waktu itu saya juga nggak banyak nanya. Nah, sehingga si teman rekan saya itu bilang, Pak Man kalau besanan dengan saya, Pak Man kena imbas. Tapi bagi saya nggak saya masalahkan menurut saya. Akhirnya saya terjadilah besanan dengan beliau. Setelah saya besanan itu 2019, Hamin 1 Idul Fitri 2019. Terus setelah H+14 dari Idul Fitri, saya dipanggil di pondok di Serbajadi oleh semua perangkat 4 serangkai. 4 serangkai itu istilahnya, 4 serangkai itu ada imamnya, ada mubaleknya sebagai ulamanya, ada wakil-wakilnya,
ada agnianya, pelopor yang mendanai semua kegiatannya. Semua komplit ada penerobos. Penerobos itu istilahnya adalah orang-orang yang turun ke wilayah-wilayah, ke kelompok-kelompok, ke masjid-masjid apabila terjadi sesuatu yang kurang kondusif. Itu namanya penerobos. Semua kumpul, mereka bermusyawarah. Hasilnya saya datang, saya dipanggil, terus intinya disampaikan oleh salah seorang wakil imam daerahnya, imam untuk level provinsi, itu rekan saya juga. Nah, itu disampaikan ke saya bahwa mulai hari ini semua jabatan, kalau istilahnya mereka dapuan ya, semua dapuan, kalau istilah kita ini jabatan, semua jabatan Pakman seperti yang saya sebutkan 4 tadi, mubalik daerah, guru pondok, tim perkawinan, tim keluarga sejahtera, dan imam sholat. Oh ya, saya termasuk imam sholat di wilayah, untuk di kecamatan itu saya adalah termasuk imam sholat pertama di wilayah itu. Urutan pertama untuk imam sholat. Jadi ketika saya datang ke masjid-masjid Jokam, ke masjid-masjidnya Islam Jamaah, ya saya otomatis langsung jadi imamnya, imam sholatnya. Ketika itu langsung saya diberitahu hasil musyawarah, Pak Man, mulai hari ini semua jabatan, semua dapuan kami lepaskan semuanya, sehingga mulai hari ini Pak Man tidak ada dapuan, tidak ada jabatan, tidak ada tugas satupun. Padahal tugas itu bisa dibilang dari kecil saya sudah jadi jabatan saya dari dulu. Tapi ya sudah, saya hanya bilang setelah disampaikan semuanya, kalau saya dilepaskan dari jabatan itu, begitu siang menyampaikan sudah selesai, saya sampaikan ya sudah, bapak-bapak tadi hasil musyawarah disampaikan bahwa saya dilepas dari semua jabatan dan dapuan saya. Saya nggak masalah dengan jabatan dan dapuan, cuman ada sedikit pertanyaan dalam hati kecil saya, sebenarnya apa masalahnya kok sampai saya dilepaskan dari semua jabatan? Ini pertanyaan kecil dalam hati saya, tapi silakan bapak-bapak mau menanggapi, menjelaskan ya silakan, monggo. Tidak dijelaskan juga tidak apa-apa. Kalau bagi saya jalan surga itu masih banyak, bukan hanya dengan jabatan dan dapuan itu semua. Saya hanya punya kesimpulan seperti itu aja. Udah, monggo silakan. Terus ditanggapi lagi, ya udah, tidak dijelaskan sampai hari ini pun juga tidak. Kemudian tidak ada klarifikasi, apa penjelasan atau tabayun atau masalahnya apa ya, sampai hari ini sudah 2 tahun berjalan ya, sampai sekarang ya seperti ini, nggak ada apa-apa. Ketika itu masih yakin ya Islam Jamaah satu-satunya jalan ke surga. Ketika saya dilepaskan dari semua kemudian sekitar 1 bulan atau 2 bulan kemudian, singkat cerita, saya mendatangi undangan dari Ustadz Abdul Masud, sedang waktu itu peletakan batu pertama pembuatan pondok pesantrennya. Saya diundang. Saya udah bilang dengan keluarga saya ini tipe orang yang tidak bisa melupakan kebaikan orang kepada saya. Orang-orang, istri saya juga udah bilang, kalau kita datang ke sana sangat beresiko. Tapi saya bilang tidak ada masalah. Itu undangan, siapapun berhak mengundang saya. Siapapun saya datang juga nggak ada masalah. Akhirnya saya datang ke undangan beliau, peletakan batu pertama itu. Setelah saya pulang, entah dari mana itu, data itu atau kabar itu sampai ke imam-imamnya, imam daerahnya, semua perangkatnya tahu kalau saya hadir di situ. Tidak lama kemudian bermusyawarah, kemudian hasil musyawarah diutuslah penerobos. Penerobosnya 3 orang ke rumah saya, datang, terus salam menyampaikan, Pak, hasil musyawarah Pak Man sejak hari ini tidak boleh lagi mengikuti kegiatan kami. Tidak boleh mengikuti kegiatan kami. Kami itu yang dimaksud adalah Jokam Islam Jamaah tadi. Nah, terus saya bilang begini, lah terus saya kalau tidak boleh mengikuti kegiatan di Jokam di sini, apakah saya dimurtadkan? Saya bilang gitu. Kalau gitu saya dianggap murtad dong.
Karena waktu itu saya punya keyakinan, kami semua punya keyakinan keluar dari Jokam, dari Islam Jokam ini murtad. Maka saya bilang murtad total, udah murtad. Murtad itu artinya udah kehilangan surga, kehilangan kesempatan masuk surga. Itu yang kami pahami dulu. Maka saya tanya, kok saya dikeluarkan, ini berarti saya dimurtadkan dong. Nah, Rasulullah sendiri nggak pernah memurtadkan orang. Bahkan orang munafik sekalipun loh, itu sudah jelas-jelas itu bukan Islam, itu saja masih oleh Nabi masih dijaga, masih diperbaiki. Kami tidak dimurtadkan. Terus saya bilang begini, ini agama kok seperti orang kerja di kantoran di perusahaan. Kalau loyal, produktif, setia dengan perusahaan, maka dipertahankan. Tapi kalau sudah tidak loyal, tidak setia, maka dipecat. Ini agama kok dipecat, ini bagaimana? Langsung itu si penerobos 3 tadi, langsung dia keluar. Sudah kalau gitu saya pamit. Langsung dia bangkit dari duduknya, dia langsung keluar, nggak pamit, nggak salam, nggak apa, pokoknya langsung keluar aja. Ya, saya diam aja. Nah, yang terjadi Pak, yang saya rasakan ketika itu kepanikan yang lebih kepada apa ya? Iya. Yang terjadi panik di dalam diri saya itu karena saya meyakini inilah satu-satunya jalan masuk surga selamat neraka hanya di sini. Sehingga ketika dinyatakan saya keluar, dinyatakan saya divonis murtad, bisa dibilang saya bilang tadi, maka saya bukan main paniknya, bukan main saya stresnya. Surga saya di mana? Saya tidak pernah bermaksiat, berzina, minum, mencuri, saya tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, nggak pernah riba, saya nggak ada urusan dengan riba, semua nggak ada yang saya kerjakan. Kok bisa saya keluar dari Islam? Surga saya bagaimana? Lalu bagaimana saya akan memperoleh surga saya kembali? Nah, inilah yang ditanamkan di dalam Islam jamaah atau Jokam tadi. Orang di luar Islam jamaah dan Jokam itu tidak sah Islamnya. Berarti dia tidak Islam. Dia sholat jengkang-jengking, walaupun dia ibadah, walaupun berbuat baik, walaupun silaturahim, tidak kanggo gawe. Islam mereka gua biu, nggak kepake. Itu yang terjadi, sehingga banyak sekali kejadian ketika orang entah karena suatu sebab, mungkin dia jauh dari komunitasnya, dia jauh dari keluarganya, jauh dari pengurus-pengurus, pengawasan pengurus. Yang terjadi ketika dia sudah jauh dari lingkungan Jokam dan Islam jamaah, maka mereka merasa dirinya sudah murtad, dirinya sudah keluar, dirinya sudah kotor. Maka yang terjadi, mereka menganggap dirinya itu wajib ahli neraka. Itu yang terjadi. Sehingga kalau itu sudah muncul seperti itu, udah. Maka dia bisa dibilang udah jadi sampah masyarakat apa? Semua pekerjaan yang kotor, yang masalah, semua dia kerjakan karena apa? Karena dia meyakini dari jalan surga, satu-satunya jalan surga saya sudah keluar. Apa artinya saya hidup ini? Sekalian aja saya berbuat maksiat sepuas-puasnya. Wong nanti ujung-ujungnya saya masuk neraka, khalidina fi abada. Itu yang kami pahami. Saya juga sama Pak. Stres saya itu stres. Kehilangan surga ya. Kehilangan surga. Begitu juga istri saya. Istri saya juga sama. Karena waktu itu istri saya merasa, istri saya itu kan orang awam, orang tani, jadi istri saya. Wah, dia merasa bangga, merasa seneng. Nanti saya tak ikut surganya Pak Man aja lah. Ikut surganya Pak Man. Begitu saya dipecat, istri saya juga meyakini bahwa Pak Man ini tidak masuk surga. Bagaimana surga saya? Itu yang terjadi. Jadi akhirnya ya udah. Kemudian setelah saya itu kurang lebih muncul kepanikan itu, sampai saya pernah berpikir, kenapa saya harus sholat? Saya sempat terpikir juga sama saya, kenapa saya harus sholat? Kenapa harus berbuat? Kenapa? Nah itu terjadi itu sampai sulit tidur, makan tidak enak, pandangan kosong, ya udah kayak namanya orang stres. Itu berjalan kurang lebih ada 2 bulan. Sampai akhirnya suatu ketika saya kontak lagi dengan Pak Ustadz Abdullah Mas'ud. Lalu saya minta penjelasan seperti apa sih pengertian Islam itu, seperti apa.
eh, jamaah yang diklaim jamaah itu ya hanya jamaah kita, Quran hadis itu ya hanya kita, surga itu ya hanya di kita, di dalam komunitas Jokam apa tadi, Islam Jamaah tadi. Maka saya bertanya dengan beliau, tolong bukakan saya kitabnya Pak Ustadz, bagaimana sih penjelasannya sesungguhnya. Saya bertanya dengan Pak Abdullah Mas'ud, saya bertanya Ustadz Khalil, saya bertanya juga dengan Ustadz Aziz Ridwan. Nah, kemudian oleh Ustadz Abdullah Mas'ud dibukakan kitab Al-I'tisam, dijelaskan semuanya, dipaparkan semuanya, pengertian jamaah itu seperti apa, dijelaskan semuanya. Nah, sejak itu baru saya terasa baru plongnya bagaimana. Dalil-dalil yang selama ini diklaim dipakai wa'tasimu bihablillah jami'an dan seterusnya, termasuk penyimpangan dalil bahwa imam itu jadi saksi, kamu tidak bisa masuk surga tanpa imam yang akan menyaksikan kita. Dalilnya dia pakai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ternyata kullukum ra'in itu setelah dijelaskan oleh Ustadz Abdullah itu maksudnya adalah setiap orang itu punya tanggung jawab. Setiap orang yang punya tanggung jawab akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya, bukan penyaksian. Nah, oh, saya baru mengerti, baru plong. Nah, satu persatu termasuk wa inna hadzal millah tataftariqu ala tilafasaba'in tintani wa sab'una finar wa wahidatun fil jannah. Nah, yang dipakai wahyal jamaah, yang dipakai di dalam Jokam Islam Jamaah bukan yang satunya, yang ini wahyal jamaah. Ternyata ada dalil yang sama. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Nabi menjawab, ma'ana alaihil yauma wasabi. Rupanya ada juga makna lain dari jamaah yang dimaksud, bukan satu-satunya, karena memang dia menyebut diri satu-satunya jamaah ya kita ini. Dia pakai dalil itu. Sepertinya kalau kita bercerita pengalaman di Islam Jamaah sampai pagi tidak kelar ya Pak. Nah, luar biasa Pak. Lalu mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana perlakuan saudara-saudara Islam Jamaah terhadap Bapak ketika Bapak telah hijrah atau dianggap keluar dari Islam Jamaah. Subhanallah. Jadi ketika saya sudah dinyatakan seperti itu, saya sudah tidak aktivitas di pondok, nggak ngajar, nggak ada lagi. Terus saya berusaha, saya bikin usaha, saya sewa kios, saya dagang. Waktu itu saya dagangan saya kemudian diminati oleh masyarakat. Satu hari pertama, kedua, ketiga, setengah, begitu sudah mencapai setengah bulan, 15 hari kemudian, per harian saya bisa dapat sampai 150.000, 250 sehari. Ketika itu saya dapat kabar bahwasanya anak-anak pondok dan masyarakat lingkungan, karena memang saya masih sampai sekarang pun saya masih hidup di lingkungan mereka. Rumah saya berhadapan dengan wakil imamnya, masih sampai sekarang rumah saya. Nah, terus ketika itu ada, kalau di sana bilang namanya ijtihad. Ijtihad itu apa ya, kebijakan ya. Padahal kalau menurut pemahaman salaf, ijtihad itu, mujtahid itu kriterianya nggak sembarang orang. Jadi ijtihad dari imamnya, jadi perintah dari imamnya. Jadi anak pondok, anak santri dan semua jamaah yang ada di lingkungan kami, karena lingkungan kami itu komplek terbesar, insya Allah mungkin nomor 2 atau nomor 3 Indonesia. Kalau begitu, kalau di Lampung terbesar, itu dilarang, anak pondok dilarang jajan. Muridnya ribuan, 1.500, ada mungkin mendekati 2.000. Yang tadinya anak itu jajan di tempat saya, karena memang yang saya jual itu mereka minat, senang mereka itu. Mereka tidak boleh lagi berbelanja. Terusir, jualan pun diboikot. Nah, itu yang terjadi. Mereka mulai nggak boleh belanja. Masyarakat lingkungan masih ada yang nekat belanja. Kalau kedapatan ada yang masih belanja, nanti didatangi oleh pengurusnya, ditegur, tidak boleh, itu sudah keluar, itu bla 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 dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya
lama-lama warung saya itu nggak ada yang belanja karena lingkungan kami semua masih lingkungan mereka. Itu pertama. Terus tidak lama kemudian saya, anak laki-laki saya menikah dengan salah satu putri anak dari Bandar Jaya, Islam Jamaah juga. Yang tadinya waktu saya masih di dalam, ini sudah rundingan jadi, Pak, sudah rundingan jadi. Oleh karena saya dikeluarkan, saya sebenarnya nggak tahu menau saya dikeluarkan kan, bukan saya keluar awalnya. Tapi alhamdulillah sekarang lebih nyaman, saya lebih suka, lebih fresh. Saya bisa bergaul dengan semua umat Islam. Saya melihat mereka dengan senang, beribadah juga enak, di mana saja juga sama. Adapun berbeda fikih itu hal yang biasa. Yang penting akidahnya sama, nggak ada masalah. Nah ceritanya saya besanan. Itu tadinya sudah dibatalkan pernikahan itu rundingannya. Entah bagaimana karena mungkin dari pihak sana minta dilanjutkan atau dilanjutkanlah terjadi pernikahan saya dengan anak saya dengan orang dari Bandar itu yang juga masih di dalam lingkungan Jokom dan Islam Jamaah. Tapi ini yang terjadi. Perlakuan pertama yang saya dapat ketika sampai di sana, kami di hajatan itu disambut duduk di kursi kursi tamu, kemudian di acara nih dan ada pertemuan bla-bla selesai, monggo silakan anak-anak putra putri kita antarkan ke pelaminan. Ya saya di depan sama besan saya laki, istri saya di belakang sama besan perempuan, terus di depannya lagi kan anak-anak dua. Terus kita iring mereka sama-sama naik ke atas ke pelaminan. Saya juga naik, istri saya naik. Tapi yang saya lihat kursinya cuma 4. Kursinya cuma 4. Loh ini ada 2 kursi untuk laki dan perempuan pengantinnya, terus kiri kanan satu kursinya. Loh ini kursinya kok cuma 4. Ini gimana ceritanya? Saya belum tahu. Setelah itu kami foto-foto selesai. Setelah foto-foto selesai, oleh MC saya dipersilakan. Silakan duduk. Ya, saya mau duduk di mana? Biasanya kan laki orang tua kan di kiri kanan. Ini kursi cuma 1. Rupanya si MC bilang sama saya, Pak, untuk Pak Man dan Ibu duduknya di sini, di bawah. Jadi saya dipersilakan duduk di bawah. Jadi ketika ada naik ke panggung pelaminan, ada tangga naik, ada tangga turun. Lah di tangga turun inilah di bawah bersama dengan undangan itu saya dikasih kursi panjang untuk duduk istri dan saya. Jadi saya tidak didudukan di pelaminan. Ya ini yang saya heran. Ini model apa pernikahan seperti ini? Apa mereka malu punya besan saya? Atau bagaimana? Atau sengaja mereka merendahkan saya? Nah karena sudah keluar, apa bagaimana saya nggak tahu. Dan ini yang terjadi. Bahkan ada beberapa tetangga saya yang juga ngiring, yang ikut juga datang karena dia mungkin undangan atau dia memang diminta oleh anak saya untuk dampingi. Itu ada beberapa tetangga bahkan undangan juga naiknya dari begitu mereka selesai mau pulang mau pamit, naik dari tangga sebelah ujung, naik salaman-salaman, foto-foto, bahkan foto-foto. Itu turunnya bukan di tangga di mana saya duduk. Itu dia balik. Jadi habis foto, dia balik ke arah tangga di mana dia naik dan mukanya menghadap ke sana, bukan menghadap ke saya. Nah ini dalam hati saya ini apa? Perlakuan apa seperti ini? Saya cuma satu, Pak, ketika itu. Andaikan saya tidak mempertimbangkan itu anak saya, betapa hancurnya anak saya. Kalau sampai saya udah dengan ibu saya dengan istrinya, dari ibu dengan istri saya. Kita pulang aja apa bagaimana nih kalau kayak gini? Kata istri saya jangan, kasihan anak-anak. Ya udah, akhirnya saya bertahan. Tapi ya itu sepanjang waktu sampai acara selesai. Itu dari pagi sampai duhur. Habis duhur baru saya pulang. Saya pulang pun nggak ada masalah, wong kursinya memang nggak ada buat saya. Selain itu apa Pak respon teman-teman lama Bapak terhadap Bapak setelah hijrah? Nah, itu yang pertama. Terus kemudian saya ngunduh mantu dulu ya. Saya ngunduh mantu apa ya perlakuan seperti yang akan berlanjut. Saya musyawarah dengan istri saya, Ibu, yuk kita nyoba bikin acara ngunduh mantu yuk. Ayo kita acara ngunduh mantu saya selenggarakan.
saya pengen tahu respon dari masyarakat dan lingkungan apa yang akan diperbuat dengan saya. Saya buat acara, besan saya rencananya datang hari Jumat sore. Akhirnya saya siapkan segala sesuatunya, tetangga lingkungan saya, yang dulu komunitas saya, bahkan mereka dulu rakyat saya, rukyah saya, pengikut saya, murid-murid ya. Masya Allah, bahkan mereka murid-murid saya, ya mereka rujukannya semua ke saya, ya bisa dibilang ya saya terhormat lah ketika itu. Yaitu yang rewang, tidak ada satupun dari mereka yang rewang, tidak satupun dari mereka, ada 1-2 orang yang agak jauh-jauh yang belum tahu rupanya dia datang juga ke undangan, tapi dari yang datang ke undangan saya itu tidak lebih dari sekitar 20 orang, nggak lebih insya Allah. Selebihnya yang rewang nggak ada, kemudian yang datang hajatan undangan juga tidak ada. Karena saya tidak ada, bagaimana saya nyambut tamu-tamu saya? Lalu saya bel Pak Ustadz Abdullah Mas'ud, Pak Ustadz ini gimana ini? Yang rewang nggak ada, yang nyambut tamu-tamu nggak ada. Ya udah kalau gitu saya datang. Akhirnya Pak Abdullah dengan teman-teman datang semua, kurang lebih 75 orang. Itu yang jadi panitia, jadi penyambut besan saya datang. Jadi panitia dan sekaligus jadi tamu. Sekaligus jadi penerima tamu, jadi panitia. Itu yang terjadi. Jadi masyarakat nggak ada, sehingga masyarakat dari rumah saya ke arah depan, ke arah pinggir jalan itu kan banyak juga teman-teman. Yang bukan Islam Jamaah. Nah, yang bukan Islam Jamaah, yang bukan Jokam. Nah, mereka yang datang itu ya geleng-geleng kepala, Masya Allah. Ini apa? Oh seperti ini toh yang diyakini oleh mereka terhadap orang-orang yang dulunya ditokohkan, yang dulunya dianggap sebagai orang-orang terdepan, terkemuka. Itu salah satu. Sholat di masjid, lalu asar kan, masuk sholat asar, diadzani. Ketika azan kita masuk ke masjid, geruduk semua ke masjid, ya saya, ya keluarga saya, dan tamu-tamu Pak Abdul Masud dan yang lainnya. Begitu sholat di masjid, nah itu kita sudah berkumpul di masjid, kerannya dimatikan. Jadi kita mau wudhu kesulitan. Sampai singkat cerita, sudah wudhu kita masuk, kita sudah sunnah selesai, kita tunggu setengah jam lebih. Ini tidak ada satupun orang yang datang ke masjid. Nggak ada yang datang ke masjid. Sampai akhirnya si muadzin kita suruh qomat, begitu dikomati masih juga tidak ada yang datang. Nah ketika kita salah satu mau maju, rupanya ada yang imam masjidnya, yang dulu tuh imam masjid kedua setelah saya datang, baru kita mundur, dia maju ke depan, kita sholat. Saya, tamu-tamu saya 2 baris sholat, dimulai diimami oleh imam masjid yang ada ya, yang masih Islam Jamaah, yang masih Jokam. Ketika kami sholat, selesai sholat, kita salam selesai. Begitu kami salam, itu ternyata di belakang kami itu ada 2 baris lagi. 2 baris lagi, hampir praktis ketinggalan 2 semua. 2 baris, jadi 4 baris. 2 baris kami, 2 baris lagi di belakang. Mereka ketinggalan 2 rakaat semua. Seragam semua. Yang saya heran kok bisa 2 rakaat ini kok 2 baris semua sama. Oh mungkin itu ngantri di kamar tempat wudhunya. Itu waktu orang nggak ada yang wudhu di masjid udah bersih, kita nunggu udah lebih setengah jam. Aneh tapi nyata ya. Itu yang terjadi. Terus setelah berlanjut lagi ada perlakuan satu lagi yang saya anggap sudah teramat tamat. Jadi suatu ketika saya sholat, ada salah satu wakil imam untuk wilayah desa itu WA ke saya untuk tidak sholat lagi di masjid itu ada. Bahkan pernah saya waktu itu masih sholat di masjid itu, ketika saya ketinggalan, terus saya imam dengan ya anak dan istri saya, ada orang ketinggalan itu masuk, begitu melihat saya yang jadi imam, langsung dia keluar lagi, nggak jadi sholat. Tuh dia sholat sendiri nunggu saya selesai. Itu terjadi. Yang lebih parah lagi, pernah suatu ketika saya sholat maghrib di masjid yang memang dulu saya juga imam masjid untuk wilayah itu. Habis sholat kami sedang zikir, tiba-tiba orang di sebelah saya
dengan lantangnya dia teriak. Kira-kira kalau nggak salah bunyinya begini. Orang itu kalau sudah tidak sepaham, orang itu kalau sudah tidak senang, nggak usah sholat di sini, di samping saya. Suaranya lantang, satu masjid itu dengar semua, orang ngeliatin semua. Nah, terus saya bilang, lah ini gereja apa masjid? Dijawabnya, ya ini masjid. Untuk apa masjid? Saya bilang gitu. Ya untuk sholat. Kenapa orang dilarang sholat? Saya bilang gitu. Kamu kan sudah beda paham, kamu sudah tidak sepaham dengan kami, kamu tidak suka dengan kami. Kamu sudah menjelek-jelekkan saya. Kapan saya menjelek-menjelekkan kalian? Di mana saya menjelekkan? Saya bilang gitu kan. Coba apa tulisannya kalau saya menjelekkan kalian? Dia jawab, itu di medsos. Medsos siapa yang nulis? Siapa yang ngomong? Saya yang ngomong? Bukan. Lah kenapa saya menjelekkan kalian? Saya bilang gitu. Nah, lalu saya pergi dari pikir saya, debat orang gila. Dalam pikiran saya orang gila ini udah nggak sehat ini. Sing waras ngalah. Sing waras ngalah udah. Saya pergi, saya sholat sunnah. Nah, sejak itu, sejak kejadian yang pertama itu, yang kedua tadi saya diusir, tidak boleh sholat di masjid lewat WA tadi. Sejak itu praktis sama sekali saya tidak pernah menginjak masjid-masjid mereka. Karena kenapa saya? Ya nanti kalau saya sholat di situ mereka juga tidak nyaman. Mereka juga tidak nyaman, saya juga tidak nyaman. Daripada saya bikin resah. Sampai akhirnya sholat 5 waktu. Yang dekat kan masjidnya orang hanya jarak satu rumah, itu masjid saya dulu. Ya, tapi kalau udah begini, ya ada azan saya hanya istighfar. Astagfirullah ya Allah, mohon maaf. Saya tidak datang ke masjid itu bukan karena kemauan saya ya Allah. Mereka tidak menghendaki saya sholat di situ. Saya sholat di rumah. Lalu apa nasihat Bapak untuk saudara-saudara kita Islam jamaah? Terlepas penyimpangan-penyimpangannya, toh mereka masih muslim begitu. Pesan saya, nasihat saya untuk teman-teman semuanya, terutama yang belum pernah bergabung, belum pernah masuk di dalamnya. Pesan saya, waspada, hati-hati. Ingatkan keluarga, karena mereka itu dakwahnya bukan ilallah, bukan ud'u ila sabili rabbika, bukan. Jadi mereka berdakwahnya itu selalu mengajak orang untuk masuk ke dalam golongannya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu fanatisnya terhadap golongan luar biasa. Apalagi kalau sudah itu menjadi perintah imamnya. Kalau sudah menjadi perintah imamnya, maka mereka tidak ada tawar-menawar. Gitu. Jadi yang bagi yang belum, mohon. Nah itu karena apa? Di dalam itu diyakini bahwasanya itu tadi seperti saya katakan, orang hidup harus punya imam, harus punya beat. Kalau sudah beat harus taat. Ketaatan mereka itu sampai menggunakan dalil wa induriba zuhruka wa ukhidha maluka fasma'wati. Meskipun dipukul punggungmu, meskipun dirampas hartamu, dengarkan apa perintah dan nasihatnya dan taati apa yang menjadi perintahnya. Jadi tidak ada tawar-menawar. Itu yang terjadi. Nah, karena pemahaman mereka, jamaah kita jamaah itu ya hanya di sini, ilmu Quran hadis ya hanya di sini, jalan surga ya hanya ini. Kalau sampai jamaah ini, ya dia nunjuknya ke dalam komunitas Jokam dan Islam Jamaah. Kalau sampai jamaah ini bubar, jamaah ini cures, kalau bahasa mereka cures atau hilang, ya tertutup, maka tertutup pintu surga, maka orang Indonesia tidak ada jalan ke surga lagi. Itu yang dipahami oleh mereka. Jadi barangkali untuk teman-teman yang belum pernah bergabung, nah itu tadi salah satunya mereka langkahnya pencitraan yang luar biasa. Nasihat buat teman-teman Islam Jamaah sendiri. Nah, untuk teman-teman yang Islam Jamaah, kalau pesan saya, kalian jangan menutup diri dengan ilmu, itu yang pertama. Karena selama ini pengertian yang disampaikan kepada jamaahnya bahwasanya ilmu mangkul yang dipahami oleh pemimpin mereka, yang didoktrinkan ke jamaahnya, ilmu mangkul itu hanya ilmu yang hanya diajarkan dari pusatnya, dari Kediri saja. Itulah yang dikatakan ilmu mangkul. Selain daripada itu tidak. Walaupun ilmu itu didapat dari tanah haram sekalipun, dari Mekah Madinah sekalipun,
Yaman apalagi Maroko itu udah nggak sah semua. Itu gua biuk semua, roi semua. Itu tidak mangkul, tidak berisnad semua. Ya begitulah klaim mereka. Yang benar ya cuman kita. Sumber Islam itu dari Kediri ya. Sumber Islam itu. Pernah saya bilang, sampai saya bilang gini sama teman-teman itu. Lah ya, kalau memang yang paling benar ini, kemarin belum lama ini saya bilang, kalau memang Islam itu hanya satu-satunya di sini, berarti Nabi Muhammad itu berarti nabimu, bukan nabi umat Islam. Karena kamu klaim seluruh dunia nggak sah semua. Yang sah cuma di sini. Betapa kecilnya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, hanya ngenabiin orang yang ada dalam satu komunitas yang tidak lebih dari hanya sekian juta. Coba gimana? Jadi yang pertama, buka hati, terima ilmu dulu. Oke lah kalau Anda katakan ya, harus berisnad, harus mangkul, ya kan? Ya, ilmu yang disampaikan, silakan ditanya ustadz-ustadz yang menyampaikan ilmu. Tanya ustadz, mana isnadnya? Ketika disampaikan isnad, ya sudah terima, minimal seperti itu. Kalau memang isnad itu merupakan suatu syarat, satu keharusan, ya monggo silakan ditanya isnadnya. Apalagi tidak seperti itu. Nah, akibat dari pemahaman mangkul itu hanya dari Kediri, inilah yang menjadikan kita tertutup dari dunia Islam. Ya, bahkan nahwu shorof juga bisa dibilang makruh. Ilmu nahwu shorof itu juga makruh. Apa ilmu fikih, saya sejak kecil, mungkin bisa sampaikan Pak ya, saya dari kecil, dari lahir itu saya sudah di dalam komunitas Jokam dan Jamaah ini. Itu mereka tidak pernah diajarkan, dikenalkan, bahkan tidak pernah merujuk ke ilmuannya, tidak merujuk ke ilmuwan-keilmuan yang dipahami oleh umat Islam di dunia ini. Contoh, dia tidak ada ajaran tauhid, nggak ada. Jadi tidak pernah merumuskan ilmu tauhid itu apa, fikih itu apa, ya. Jadi namanya fikih, akidah, akidah tidak pernah disebutkan akidah. Bahkan kalau ada orang nyebut-nyebut akidah, itu sudah disinyalir, wah ini nggak mangkul ini, udah nggak mangkul lagi. Apalagi ilmu-ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang lain, balagoma, ani, mantek, bayan, dan sebagainya, udah luar biasa. Bahkan saya ingat waktu saya masih kecil dulu doktrinnya, pendoktrin kalau nggak salah itu levelnya itu masih murid dari almarhum Kiai Haji Nur Hasan. Itu doktrinnya luar biasa lagi. Bahkan cenderung jorok, pakai kata-kata yang jorok. Itu mengatakan nahwu shorof, badek, ma'ani, mantek, fathul mu'in, fathul majid, fathul itu semua taim bonjurat, semua gua biuk, semua tuh nggak kepake, itu tidak mangkul semua, roi semua. Seperti itu. Makanya untuk teman-teman yang masih di dalam Islam, pertama buka mata hati, buka telinga, dengarkan. Selama itu masih Quran dan hadis. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu jangan menutup diri, jangan seperti katak dalam tempurung. Ini yang membuat luar biasanya mereka tuh nggak mau dengar. Bahkan ustadz sebesar apapun, ulama sebesar apapun, Kalau belum tes di Kertosono, kalau belum diakui dari Kediri, dari Kertosono, itu nggak sah ilmunya. Semua gua biu nggak kepake, nggak mangkul semua katanya, nggak mukhlis, nggak murni. Subhanallah. Betapa bodohnya saya ini selama ini. Ya alhamdulillah. Setelah saya keluar, setelah saya tahu penjelasan semua berdasarkan dalil semua, saya mulai mengikuti kajian-kajian sunnah, yang ilmiah ya. yang ilmiah, kajian kitab ilmiah, kajian sunnah, semua dijelaskan semuanya. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega, tidak terikat dengan doktrin lagi, seperti doktrin-doktrin yang menyesatkan. Itu misalnya yang perlu dihindari oleh Islam Jamaah. Seperti misalnya dipahami oleh mereka ada persenan. Persenan itu rupanya mirip dengan orang Nasrani yang isrun, persepuluhan. Itu luar biasa mengikatnya. Saya itu dulu punya persenan itu kalau bulan ini tidak setor persenan, maka bulan depan saya harus beli 2 kalinya. Belum lagi yang lain, kewajiban sambung. Jadi di sana di dalam Islam Jamaah atau di dalam Jokam, komunitas Jokam itu dipahami gini,
Jadi kriteria seseorang diakui sebagai jamaah itu satu, dia harus sambung dirinya ke imam-imam yang levelnya desa, kecamatan, sampai daerah, sampai ke pusat, sambung. Nah, pengertian sambung itu meliputi ngaji 1 minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali, terus persenan, itu salah satunya. Kalau ini sampai tidak dijalankan, tidak dilaksanakan, tidak ditetapi, maka orang ini bisa dipastikan bukan anggotanya, bukan jamaah, bukan ahli surga. Itu yang kok jadi, setelah saya tahu, ini kok jadi akidah, kok jadi keharusan. Kalau kamu mau diakui sebagai jamaah, ya harus begini, enggak ya enggak. Waduh, itu kepiye beragama kok seperti ini. Dagangan agama. Jadi agama diperdagangkan. Insyaallah. Nah, itu yang saya alami. Itu. Apalagi nasihat? Apa cukup itu? Saya pikir itu. Kemudian untuk teman-teman yang masih di dalam, kita ini punya fitrah ya, fitrah. Kita diciptakan Allah ini untuk bermasyarakat, bergaul, berapa. Tanyalah kepada hati nurani antum semua. Begini ini baik apa tidak sih? Masa akan kita silaturahim sudah tidak boleh? Nah, bahkan sanak famili, kerabat putus hubungan, blokir semua nomor. Bahkan adik saya sendiri, sepupu saya sendiri, bahkan paman saya sendiri, keluarga saya, keluarga besar itu di Jawa Timur banyak. Semua mereka blokir saya. Nah, keponakan saya sendiri sudah tidak pernah hubungi saya. Saya hubungi, mereka sudah nggak sepaham, udah nggak sejalan katanya. Duh, Bapak, Pak D, Pak Le, sudah beda paham. Apanya yang beda pahamnya? Sampai seperti itu kejadiannya. Bahkan yang kami pahami di sana, kalau sudah keluar seperti ini, sudah keluar seperti saya dikeluarkan atau kami keluar seperti ini, maka yang terjadi kalau salah satu yang meninggal, tidak ada waris-mewaris di antara kami. Padahal kami masih kerabat, kami masih muslim, tidak ada waris-mewaris. Mungkin beda presiden, Pak. Presiden Bapak, Pak Jokowi, presiden dia Sultan Aulia mungkin. Lah itu saya nggak tahu itu. Mungkin itulah yang dipahami mereka. Jadi yang dikatakan ulil amri bagi mereka, ya imamnya itu ulil amri. Jadi bukan yang ngatur negara ini, bukan pemimpin negara ini, bukan. Bagi mereka dipahami yang namanya imam, khalifah, ulil amri, semua itu ya amir, imam, apapun namanya itu ya amirnya mereka itu. Makanya dia pakai dalil wa induri bazahruka wa ukhidha mal kafas mawati. Itulah yang terjadi. Jadi harapan saya kembali kepada hati nurani, kembali kepada fitrah kita semua. Coba tanya kepada hati kita, ya. Kalau itu memang menurut maslahat baik, kenapa lalu kemudian ini dipupus, dimusnahkan, dihabiskan oleh doktrin yang belum tentu kebenarannya, dan pasti itu tidak benar. Itu aja nasihat saya kepada teman-teman yang masih di dalam. Mungkin closing statement, sebagai penutup, apa yang mau disampaikan? Ya, saya kira cukup itu aja ya. Saya kira cukup itu aja barangkali. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf barangkali kalau dalam penuturan saya. Kalau ini mau diceritakan, mohon maaf Bapak. Kalau pendengar sekalian, kalau mau diceritakan, saya sampai berkali-kali ketemu satu, saya bilang kalau saya akan membahas kekurangan, kekeliruan, bahkan semuanya yang ada yang terjadi di dalam Jokam dan Islam Jamaah, saya rasa tidak cukup 2 minggu siang malam, itu nggak cukup, 1 minggu tidak cukup. Saking banyaknya, saking luar biasanya. Masya Allah, alhamdulillah, Allah memberikan hidayah dengan cara yang saya tidak sengaja, yang saya dikeluarkan, tapi saya bersyukur alhamdulillah sekarang lebih tenang, ibadah lebih tenang, hati lebih damai daripada masa lalu. Ya, itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu diedit itu, nggak ada RCI-nya. Tapi panjang itu. Nggak ada RCI-nya.